Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi berbagai nikmat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah bertemu di malam hari ini pada Dars Tadwinus Sunnah pertemuan keempat yang akan diampu oleh Al-Ustadz Fatan Amin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita semua di sini. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya? Terdengar Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum? Sehat semua ya insya Allah ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Baiklah, Alhamdulillah untuk mempersingkat waktu, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Fatan Amin Hafizahullah Ta'ala. Nah, Afwan sebelumnya bisa jadikan anak co-host agar Anda bisa share screen. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rizki, yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa dikumpulkan dalam majelis yang meskipun sederhana ini, namun semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi semua usaha kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umatnya dari zaman yang penuh kegelapan, penuh dengan kesesatan, menuju kepada zaman yang penuh dengan sunnahnya. Dan semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarganya, anak dan istri, serta para sahabat, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan kitab-kitab yang dinamakan dengan Al-Kutubus Sittah. Ya, Al-Kutubus Sittah, kitab yang 6 yang menjadi pokok ya kitab dari kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis. Dan kita telah membahas dua sahihain ya, dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan kitab yang ketiga, yaitu Sunan Abi Dawud yang dikarang oleh Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Abu Dawud. Ya, jadi Abu Dawud ini adalah kunyah beliau. Nama aslinya adalah Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad al-Azdi as-Sijistani al-Imam, ya, Syekhus Sunnah, Muqaddamul Huffaz wa Muhaddithul Basrah. Ya, beliau memiliki julukan Muqaddamul Huffaz, yaitu di antara pemukanya kaum orang-orang yang huffaz, ya, para penghafal hadis. Wa Muhaddithul Basrah, dan dia adalah muhadditsnya kota Basrah, ya, muhadditsnya kota Basrah. Al-Mauludu sanata 200, yaitu yang lahir pada tahun 202 Hijriah, wal mutawaffa sanata 275 Hijriyan. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah. Jadi kemarin Imam Bukhari wafat pada tahun 256, Imam Muslim 261, kemudian Abu Daud 275. Nama kitab beliau simpel ya, nama kitab beliau adalah As-Sunan, Sunan aja. Ya, namun biasa kita kenal dengan Sunan Abi Daud, ya, diidhofahkan atau dinisbatkan kepada penulisnya Sunan Abi Daud. Ya, ini untuk membedakan, ya, untuk tamyiz, untuk membedakan antara sunan beliau dengan sunan-sunan imam yang lain, karena kitab sunan itu banyak. Ada Sunan Abi Daud, ada Sunan An-Nasai, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Abi Daud At-Tayalisi, dan lain sebagainya. Maka biasanya kita memanggil, ya, atau memberikan nama dengan dinisbatkan kepada penulis Sunan Abi Daud.
Adapun karakter penulisan kitab Sunan Abi Daud ini, yang pertama, kitab ini merupakan kitab sunan. Ya, kitab sunan itu adalah kitab yang hanya memasukkan hadis-hadis fikih saja. Ya, kitab yang hanya memasukkan hadis-hadis fikih saja dan diurutkan berdasarkan bab-bab fikih. Ya, biasanya bab pertama adalah kitabut thaharah, ya, bab tentang bersuci, kemudian dilanjutkan dengan kitabus shalah, yaitu bab tentang salat dan lain sebagainya. Kemudian karakter yang kedua dari kitab Sunan Abi Dawud ini adalah dia hanya menyebutkan 2 sampai 3 hadis per bab. Jadi nggak banyak-banyak hadisnya. Ya, setiap babnya beliau hanya mungkin menyebutkan 2 atau 3 hadis saja. Jadi nggak banyak-banyak gitu ya. Beliau memang berusaha untuk meringkas kitab ini sehingga tidak tebal-tebal banget ya, kitab. Kemudian karakter yang ketiga, beliau suka memotong hadis. Ya, suka memotong hadis. Jadi hadis yang panjang biasanya beliau potong. Ya, ini mirip dengan yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang dalam kitab Sahih. Tidak seperti Imam Muslim yang tidak suka memotong hadis. Ya, beliau biasanya membawakan hadis secara sempurna lafaz. Ya, Abu Daud, beliau sama dengan Imam Bukhari suka memotong hadis dalam kitab sunannya. Kemudian karakter yang selanjutnya, beliau tidak mengeluarkan hadis yang mungkar. Jadi memang kitab Sunan Abi Daud ini tidak disyaratkan hadisnya sahih. Jadi terkadang ada hadis yang tidak sahih. Namun beliau mensyaratkan tidak mau mengeluarkan hadis yang mungkar. Apa itu hadis yang mungkar? Hadis yang mungkar ini ada 2. Hadis yang mungkar itu ada 2. Hadis mungkar arti yang pertama dari hadis mungkar adalah ketika seorang perawi yang dhaif hadisnya menyelisihi hadis-hadis para siqah. Ya, ketika seorang perawi yang dhaif menyelisihi hadis para perawi-perawi yang siqah. Ya, ini lebih buruk daripada syadz. Ya, kalau dalam ilmu mustalah ada namanya syadz. Syadz itu ketika seorang yang siqah, jadi ini perawi yang siqah, tapi dia menyelisihi hadisnya orang-orang yang lebih siqah daripada dia. Ya, misalnya kalau ada orang di kelas gitu ya, ranking 10 misalnya. Ya, ranking 10 ya nggak terlalu jelek-jelek amat lah ya, masih bagus lah. Tapi dia menyelisihi, misalnya ya jawabannya dia misalnya menyelisihi murid-murid yang ranking 1, ranking 2 misalnya. Nah, maka ini namanya hadis syadz, ya, hadis yang syadz. Karena dia meskipun siqah tapi dia menyelisih. Adapun mungkar maka lebih parah lagi. Itu ketika perawi yang dhaif, ya misalnya kalau mahasiswa atau siswa mungkin dia ranking 20 lah misalnya ya. Ranking 20 misalnya, tapi dia udah ranking 20 gitu ya, dhaif, dan dia menyelisihi hadisnya orang-orang yang ranking 1, ranking 2. Itu dinamakan dengan hadis yang mungkar. Arti yang kedua dari hadis mungkar itu adalah ketika diriwayatkan oleh seorang perawi yang matruk, ya, yang ditinggalkan oleh para ulama hadisnya. Ya, ketika semua para ulama itu berpendapat bahwa dia adalah perawi yang baik. Itu dinamakan dengan hadis mungkar. Nah, maka Imam Abu Daud itu tidak akan mengeluarkan hadis-hadis yang seperti ini. Ya, beliau memang mungkin terkadang mengeluarkan hadis-hadis yang agak dhaif ya, tapi nggak sampai ke derajat ke yang mungkar. Kemudian karakter selanjutnya, beliau biasanya menyebutkan derajat hadis. Jadi menyebutkan jika dia ada sebuah hadis, maka dia katakan hadis ini sahih atau hadis ini hasan atau hadis ini dhaif. Ya. Kemudian dia mengatakan wa ma lam azkur fihi syai'an fa huwa shalih. Dan ketika aku membawakan sebuah hadis dan aku tidak mengatakan apapun terkait hadis tersebut, maka dia mengatakan fahuwa soleh, maka dia soleh. Nah, ini istilah yang cukup unik ya. Para ulama khilaf. Apa maksudnya soleh ini? Apa maksudnya soleh kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bagus ya, baik. Tapi maksudnya baik apa nih? Apakah bagus maksudnya bisa dijadikan hujah atau apa? Ini banyak khilaf para ulama. Nah, adapun Imam Nawawi mengatakan maksudnya soleh itu adalah bahwa dia hasan. Jadi kalau Abu Daud dalam kitabnya membawakan sebuah hadis, kemudian dia tidak berkomentar tentang derajat hadis ini, maka kita bisa simpulkan kalau hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Kecuali, ya ini kondisi lain ya, kecuali jika imam lain, ya selain Abu Daud, itu mendhaifkan hadis tersebut. Barulah kita harus melihat dari hadis tersebut itu beneran beneran hasan atau memang dhaif. Ya. Jadi asalnya adalah hasan. Tapi kalau ada imam lain yang ternyata mendhaifkan hadis tersebut, maka kita harus hati-hati. Ya, jangan-jangan hadis ini bukan hadis yang hasan, namun memang memiliki illah atau punya penyakit
yang menjadikan hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Adapun jumlah hadis dalam kitab Sunan Abi Daud ini jumlahnya ada 5.274 hadis. 5.274 hadis. Ya, ini adalah Sunan Abi Daud. Kemudian ada pun syarah ya dari kitab Sunan Abi Daud ini banyak ya. Namun yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah Aunul Ma'bud. Ya, Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud. Milik Syekh Syamsul Haq Al-Azim Abadi yang wafat pada tahun 1329 Hijriah. Ya, Aunul Ma'bud, nama kitabnya Aunul Ma'bud. Ya, Syarah Sunan Abi Daud. Ya, ini kebetulan Ana lagi nggak ngisi di kamar Ana di Madinah ya. Kalau Ana di Madinah di kamar, Ana insya Allah akan tunjukkan tuh kitab-kitabnya karena Ana banyak yang juga punya ya syarah-syarah dari kitab-kitab kutubus sittah ini. Tapi qadarullah Ana sekarang masih di negara lain ya, lagi transit. Jadi Ana nggak bisa menunjukkan kantum bentuk fisik dari kitab-kitabnya. Intinya ini yang paling masyhur adalah Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Ini bisa dicari lah di internet juga banyak ya. Kalau untuk bahkan mau PDF-nya pun sudah banyak di internet. Nah, jadi inilah kira-kira penjelasan tentang kitab Sunan Abi Daud. Dan ini merupakan kitab yang sangat mulia sekali. Ya, bahkan para ulama menjelaskan ini merupakan kitab fikih yang sangat bagus. Ya, di antara kitab fikih, ya, kitab hadis fikih yang sangat bagus. Jadi memang belajar fikih itu ada dua cara, ya, ada dua thariqah. Ya, ada orang yang belajar fikih dari mazhab. Ya. Jadi beliau ada penuntut ilmu yang belajar fikih dari mazhab. Ya. Misalnya dia mempelajari mazhabnya Imam Ahmad misalnya. Atau misalnya kalau di Indonesia mungkin lebih banyak ke mazhab Imam Syafi'i misalnya. Itu boleh seperti itu. Ya, namun nanti setelah dia mempelajari dari mazhab tersebut, dia juga harus melihat kepada mazhab-mazhab yang lain dan dilihat ya dalam sebuah masalah mana mazhab yang yang lebih mendekati kepada hadis. Adapun cara yang kedua ada juga sebagian thalibul ilm, sebagian penuntut ilmu yang mempelajari fikih dari kitab-kitab hadis. Ya, kitab-kitab hadis itulah hakamnya lebih tepatnya ya. Kitab-kitab hadis yang memang membahas hadis-hadis tentang fikih. Ya, contohnya seperti Bulughul Maram yang kemarin ya. Ada juga Umdatul Ahkam. Karena diantaranya juga ada kitab Sunan Abi Daud. Ya, digunakan untuk belajar fikih juga. Ya, jadi memang langsung belajar dari hadis-hadis Nabi SAW dan dipelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis tersebut. Ya. Yang mana yang paling baik? Dua-duanya sama-sama baik. Ya. Ya, semudah antum aja. Apakah antum lebih mudah atau dapat gurunya itu yang mempelajarinya lewat hadis, ya, atau yang lewat mazhab? Ya, dua-duanya sama-sama bagus. Wallahu ta'ala. Kemudian kitab yang ke berapa nih? Yang keempat ya berarti ya. Kitab yang keempat dari Al-Kutubus Sittah adalah Jami' At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi. Nama penulis kitab ini adalah Abu Isa, yang kunyahnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah. Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn Dhahak As-Sulami At-Tirmidzi. Ya, At-Tirmidzi. Jadi beliau dikenal dengan Imam At-Tirmidzi karena beliau tinggal di kota Turmuz, ya, Tirmidz atau Turmuz. Ya. At-Tirmidzi, Al-Hafidz Al-Alam, ya. Al-Hafidz beliau adalah yang penghafal hadis, Al-Alam beliau adalah ulama yang terkenal gitu ya. Al-Bari' sahibut tasanif al-katsirah yang memiliki banyak karya-karya tulis ya, di antaranya yang terkenal Syama'il ya milik Tirmidzi. Ya. Berkata Imam Az-Zahabi, qala Abu Abdullah Az-Zahabi, as-shawabu annahu adarra fi kibarihi ba'da rihlatihi wa kitabatihi al-ilm. Ya, jadi Imam At-Tirmidzi ini merupakan ulama yang buta. Ya, ulama yang buta namun beliau buta setelah beliau besar ya, ketika beliau sudah tua dan sudah selesai menulis ilmu, dan setelah menulis ilmu barulah beliau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa penyakit buta. Al-Mauludu fi sanati mi'ataini wa tis'ah, ya beliau lahir pada tahun 209 Hijriah, dan al-mutawaffa yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Adapun nama kitab beliau adalah Jami' At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi. Jadi yang benar Jami' ya, bukan Sunan. Jadi sebagian ulama ya atau sebagian ahli ilmu mengatakan nama kitabnya adalah Sunan At-Tirmidzi. Namun yang benar nama kitab beliau adalah Jami' At-Tirmidzi. Ya, kenapa? Karena kitab beliau memang jami'. Tidak hanya menyebutkan hadis-hadis fikih saja. Melainkan beliau juga menyebutkan hadis-hadis lain fikih. Yang menyebutkan kitab tafsir, ya, kitab tauhid dan lain sebagainya. Ya, jadi nama kitab beliau adalah Jami' At-Tirmidzi. Ya.
Adapun karakter penulisan kitab ini anak salah tulis, maksudnya kitab Jami' At-Tirmidzi. Karakter penulisannya yang pertama adalah kitab ini merupakan kitab jami', kitab hadis ya, yang menyebutkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab-bab syar'i. Ya, jadi bukan hanya kitab ya, bukan hanya hadis fikih aja ya, tapi juga bab-bab yang lain juga seperti bab akidah, bab tafsir, bab syiar ya, apa namanya tentang sejarah dan lain sebagainya itu semuanya disebutkan. Dan juga di antara karakternya kitab ini hanya menyebutkan 2 sampai 3 hadis per bab. Sama seperti ya tadi ya, Sunan Abi Daud. Jadi beliau memang meringkas kitab ini. Jadi nggak banyak hadis yang disampaikan dalam sebuah bab. Jadi beliau hanya menyampaikan 2 sampai 3 hadis per babnya. Kemudian dia juga sama seperti Abu Daud, beliau memberikan hukum hadis. Dan beliau bahkan lebih banyak lagi. Ya, kalau Abu Daud mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau Tirmidzi hampir setiap hadis itu pasti beliau berikan hukum hadisnya. Ya. Hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Hadza hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Hadza haditsun gharib. Biasanya beliau tidak mengatakan dhaif, tapi mengatakan hadza hadisun gharib. Tapi kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun gharibun, ya gharibun aja ya tanpa dibarengi dengan hasan atau sahih, maka artinya adalah dhaif. Ya. Hadza haditsun gharibun seperti itu ya, gharibun itu maksudnya adalah dhaif. Ya, jadi beliau memberikan hukum setiap hadis ya setelah menyebutkan hadisnya beliau langsung biasanya menyebutkan hukum dari hadis tersebut. Begitu juga ini diantara keistimewaan kitab ini, beliau menyebutkan pendapat para ulama fikih terkait masalah yang dibahas. Ya, misalnya sedang membahas masalah apa ya, masalah wudhu misalnya. Ya, masalah wudhu misalnya dibahas. Nah itu biasanya beliau menyebutkan pendapat-pendapat para ulama fikih. Misalnya ulama ini menyebutkan pendapatnya seperti ini. Ya, ulama ini pendapatnya seperti ini. Jadi biasanya beliau juga menyebutkan pendapat-pendapat para ulama fikih terkait masalah yang sedang dibahas. Selain itu juga ini juga merupakan sebuah keistimewaan kitab ini. Beliau memberikan isyarat kepada hadis-hadis lain yang cocok dimasukkan dalam bab ini. Ya, jadi karena ini kitab yang mukhtasar, yang diringkas gitu ya. Beliau nggak bisa nyebutin semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Tapi beliau memberikan isyarat-isyarat aja. Ya, contohnya misalnya ketika dibahas sebuah masalah, misalnya masalah toharoh gitu ya, masalah bersuci, masalah wudhu misalnya. Beliau ketika membawakan hadis, beliau mengatakan wafil babi an fulanin wa fulan minas sahabat. Misalnya wafil babi an Abi Hurairah wa bin Umar wa Aisyah misalnya. Dan dalam bab ini ada juga hadis lain. Hadisnya Aisyah, hadisnya Abu Hurairah dan lain sebagainya. Jadi beliau memberikan isyarat bahwa ada hadis-hadis lain yang juga membahas tentang masalah ini. Ya, namun beliau tidak menyebutkan hadisnya hadis yang mana. Nah, ini ada ya salah seorang peneliti ya. Salah seorang penelitian, lupa nama risalahnya atau nama penelitiannya ya. Beliau meneliti tentang hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi yang diisyaratkan gitu ya. Jadi dia mencari tuh. Misalnya isyaratnya wafil babi an Aisyah. Di dalam bab ini ada hadis juga dari Aisyah misalnya. Nah, itu beliau mencari apa hadis yang dari Aisyah ini maksudnya yang mana. Itu dicari. Itu bisa ya. Jadi ini diantara mizah atau keistimewaan kitab ini, beliau memberikan isyarat kepada hadis-hadis lain yang juga cocok jika dimasukkan dalam bab ini ya, atau masalah fikih tertentu. Adapun jumlah hadis dalam kitab ini berjumlah sekitar 3.956 hadis. Adapun syarah dari kitab Jami' At-Tirmidzi ini yang paling terkenal adalah Tuhfatul Ahwazi. Ya, Tuhfatul Ahwazi yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Ya, banyak sekali yang lainnya, ada syarah-syarah lain dari kitab ini, namun yang paling terkenal adalah Tuhfatul Ahwazi yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut kepada kitab yang keberapa nih? Kelima berarti ya. Dari Al-Kutubus Sittah, yaitu Sunan An-Nasa'i. Ya, Sunan An-Nasa'i. Penulisnya beliau adalah Al-Imam Abu Abdurrahman. Jadi namanya adalah Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib. Itu kunyahnya Abu Abdurrahman. Namanya adalah Ahmad bin Shu'aib ibn Ali ibn Bahar An-Nasa'i. Ya, An-Nasa'i itu dinisbatkan kepada Nasa. Ya, Nasa itu sebuah kota ya, namanya Nasa. Oleh karenanya beliau dinamakan dengan An-Nasa'i.
Wulida sanata mi'ataini wa khamsata asyar. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriyah. Wa tuwaffiya sanata 300 wa thalathah Hijriyah. Wafat pada tahun 303 Hijriyah. Adapun nama kitab ini, ya, jadi gini, Imam An-Nasai itu menuliskan 2 kitab. Imam An-Nasai menuliskan 2 kitab. Kitab yang pertama namanya As-Sunan Al-Kubra. Jadi yang besar nih, Sunan Al-Kubra. Jadi ini lebih banyak hadisnya. Dinamakan dengan As-Sunan Al-Kubra. Kitab yang kedua dinamakan dengan As-Sunan As-Sughra. Atau nama lainnya adalah Al-Mujtaba. Ya, Al-Mujtaba. Al-Mujtaba itu kalau secara bahasa artinya yang dipilih atau hadis-hadis pilihan. Ya. Atau dalam pendapat lain dikatakan namanya Al-Mujtana. Al-Mujtana itu memetik buah gitu ya. Jadi hal-hal yang dipetik dari Sunan Al-Kubra. Jadi As-Sunan As-Sughra itu ringkasan dari As-Sunan Al-Kubra. Nah, kalau kita mengatakan Sunan An-Nasai atau misalnya ada sebuah hadis gitu ya. Terus kita mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, begitu aja. Maka yang mana yang dimaksud? Wallahu taala alam, biasanya yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu As-Sunan As-Sughra atau Al-Mujtaba ini. Ya, jadi kalau disebutkan secara mutlak saja gitu ya dalam kitab Sunan An-Nasai misalnya, tanpa disebutkan yang mana, apakah yang kubra atau yang sughra, maka ya, pada asalnya gitu ya kita dikembalikan ke As-Sunan As-Sughra. Biasanya adanya di As-Sunan yang kecil, yang paling ringkas, atau yang disebut dengan Al-Mujtaba atau Al-Mujtana. Nah, adapun karakter kitab Sunan An-Nasai ini, yang pertama jelas ya dari namanya, ini merupakan kitab sunan yang mana hanya menyebutkan hadis-hadis tentang ahkam saja atau tentang fikih saja, dan diurutkan berdasarkan bab-bab fikih. Ya. Yang kedua, kitab ini merupakan kitab dengan jumlah hadis dhaif dan perawi lemah paling sedikit setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Sunan An-Nasai ini. Ini diantara keutamaan ya kitab ini. Tapi kenapa kok urutannya ke-5? Gitu ya. Kenapa? Karena kitab ini jumlah zawaidnya, artinya jumlah tambahan hadisnya itu hanya sedikit saja. Ya. Dan juga apa namanya? Sebagian ulama lebih mengutamakan Sunan Abu Daud karena penulisannya yang bagus, dan juga apa namanya kitab fikihnya, maksudnya dari sisi fikihnya itu lebih bagus, dari sisi bab-babnya itu lebih bagus. Ya. Oleh karena Sunan Nasai diakhirkan ke yang ke-5. Ya. Memang ada juga yang memasukkan Sunan Nasai ini di ke-4 gitu ya, sebelum Jami' At-Tirmidzi. Jadi Abu Daud dulu, baru Nasai, baru Tirmidzi. Ini ada perbedaan pendapat, nggak masalah, tidak masalah. Intinya adalah Sunan Nasai termasuk dari Al-Kutubus Sittah. Ya. Dan juga di antara karakter kitab ini adalah terkadang beliau, Imam An-Nasai, menyebutkan ilal hadis. Ya, menyebutkan penyakit hadis. Jadi karena beliau menyebutkan sebuah hadis yang dhaif sengaja. Ya, bukan untuk menjadikan hadis ini sebagai hujjah, sebagai dalil, tapi untuk membahas penyakit hadis tersebut. Ya, misalnya memang karena hadis ini sering digunakan oleh para ahli fikih, namun dia adalah hadis yang dhaif, hadis yang punya penyakit. Akhirnya beliau bawakan dan beliau jelaskan penyakit. Ya, beliau jelaskan ilalnya atau penyakit-penyakit hadisnya. Adapun jumlah hadis dalam kitab ini ada 5.758 hadis. Dan syarah kitab Sunan An-Nasai yang apa namanya ini enggak terlalu banyak ya. Bahkan kata penulis, amma syuruhu falam aqif ala syarhin lahu siwa syarh as-Suyuti wa hasyiat as-Sindi. Adapun syarah dari kitab ini maka aku tidak jarang melihat ya, atau tidak pernah melihat ada syarah dari kitab ini kecuali 2 kitab. Yaitu kitabnya As-Suyuti ya, syarahnya punya milik As-Suyuti. Namun ini adalah syarah yang basit, syarah yang sedikit, yang ringkas. Ya, lebih ke arah hasyiah. Hasyiah itu cuman kayak komentar-komentar sedikit saja gitu ya, hanya seperti catatan kaki saja. Ya, jadi nggak begitu banyak. Ya. Dan juga hasyiah As-Sindi ya, tadi ya, syarah yang ditulis oleh Syekh As-Sindi, Jadi itu cuman apa namanya catatan-catatan kecil aja ya, bukan syarah yang luas seperti Fathul Bari atau Al-Minhaj atau Aunul Ma'bud, enggak. Cuman ada apa syarah-syarah yang tipis saja, yang kecil aja, yang enggak banyak. Nah, jadi memang belum banyak
para ulama yang membahas atau mensyarah Sunan An-Nasa'i. Kemudian yang terakhir dari Al-Kutubus Sittah adalah Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah. Ya, yang benar nggak pakai tak marbutoh ya, nggak pakai titik dua. Jadi yang benar tuh ha aja, Majah. Jadi bukan Majah, bukan pakai tak marbutoh, tapi pakai Majah, pakai ha biasa. Ya. Sebagaimana kata para ulama, Ibn Majah menggunakan ha, bukan menggunakan tak marbutoh. Ya, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, Al-Hafidh Al-Kabir, Al-Hujjah, Al-Mufassir. Ya, jadi beliau juga merupakan ahli tafsir. Ya, merupakan ahli tafsir juga. Musannafus Sunan wa Tarikh wa Tafsir wa ghairiha. Jadi beliau menuliskan kitab Sunan, dan beliau juga punya kitab lain yang dinamakan dengan At-Tarikh, ya, yang berisikan biografi-biografi para perawi hadis, dan beliau juga punya kitab tafsir, ya, tafsir Ibnu Majah. Tapi kalau nggak salah ini kitabnya hilang ya. Allah taala lupa. Kalau nggak salah ini kitabnya hilang. Oke, Reha, dan banyak juga kitab-kitab yang lainnya. Hafidh Qazwin fi asri. Jadi beliau lahir dan wafat di kota namanya Qazwin, ya, di kota Qazwin. Wulida sanata mi'ataini wa tis'ah. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriyah. Wa tuwfiya sanata mi'ataini wa ithnani wa sab'una Hijriyan. Wafat pada tahun 272 Hijriyah. Ya, jadi beliau ini lebih mutaqaddim atau lebih tua dibandingkan tadi ya Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i 303, ini 272. Menunjukkan bahwa urutan Kutubus Sittah itu bukan sesuai dengan tahun wafat. Kenapa? Karena Ibnu Majah wafat lebih dahulu daripada An-Nasa'i. Namun kitab beliau diakhirkan di urutan ke-6. Ya, di urutan ke-6. Karena kenapa, nanti kita akan bahas kenapa. Adapun nama kitab beliau adalah Sunan Ibnu Majah, ya, As-Sunan, ya. Dan dinisbahkan kepada penulisnya itu Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Adapun karakter kitab Sunan Ibnu Majah, ini salah tulis lagi ya, harusnya Sunan Ibnu Majah. Adapun karakter kitab Sunan Ibnu Majah, yang pertama, Sunan Ibnu Majah merupakan kitab sunan yang hanya memasukkan hadis-hadis fikih saja dan diurutkan berdasarkan bab-bab fikih, ya, seperti kitab-kitab sunan yang lain. Yang kedua, nah ini yang menjadi catatan, kitab ini adalah kitab dengan jumlah hadis dhaif paling banyak dan perawi lemah paling banyak dalam Kutubus Sittah. Ini kebalikan dari Sunan An-Nasa'i ya. Sunan Ibnu Majah itu paling banyak hadis dhaifnya, jadi paling lemah, ya, paling dhaif. Ya, oleh karenanya kitab ini diakhirkan urutannya menjadi urutan ke-6 dalam Al-Kutubus Sittah. Tapi kenapa kok tetap dimasukkan ke dalam Al-Kutubus Sittah meskipun banyak hadis dhaifnya dan banyak perawi dhaifnya? Ya. Kenapa nggak diganti dengan misalnya Muwatta Imam Malik misalnya yang banyak hadis sahihnya misalnya? Nah, alasannya adalah ya karena Sunan Ibnu Majah ini memiliki banyak zawaid. Jadi ada dalam istilah ilmu hadis dinamakan dengan zawaid. Apa itu zawaid? Zawaid itu adalah hadis-hadis tambahan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena gini, sebuah hadis itu biasanya tidak hanya dikeluarkan oleh satu penulis aja, nggak dikeluarkan oleh satu kitab aja. Kadang sebuah hadis, misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu dikeluarkan oleh Sahih Bukhari, dikeluarkan oleh Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Abu Daud, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada namanya zawaid. Misalnya ada dari Sunan Ibnu Majah sebuah hadis misalnya. Nah, hadis ini belum pernah dikeluarkan oleh Sahih Bukhari, belum pernah dikeluarkan oleh Sahih Muslim, belum pernah dikeluarkan oleh Abu Daud, belum pernah dikeluarkan oleh Tirmidzi, belum pernah dikeluarkan oleh Imam Nasai. Jadi hanya Ibnu Majah aja yang meriwayatkan hadis ini. Nah, itu dinamakan dengan zawaid. Ya, hadis tambahan yang belum pernah dikeluarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Adapun kitab Muwatta Imam Malik, maka kebanyakan isinya itu sudah dikeluarkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam Al-Kutubus Sittah, tidak banyak menambah hadis-hadis baru. Ya, berbeda dengan Sunan Ibnu Majah, dia memiliki zawaid yang banyak. Ya, banyak hadis-hadis yang belum disebutkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Oleh karenanya para ulama, ya kalau nggak salah yang pertama kali memasukkan itu Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam Al-Kutubus Sittah, yang menggantikan Muwatta Imam Malik. Di dulunya Kutubus Sittah itu Muwatta Imam Malik ya, yang ke-6 itu Muwatta Imam Malik, tapi kemudian diganti dengan Sunan Ibnu Majah karena
kitab ini memiliki banyak zawaid, ya, banyak hadis-hadis tambahan dari hadis-hadis yang ada dalam kutubus sittah lainnya. Adapun jumlah hadis dalam kitab ini ada sekitar 4.341 hadis. Adapun syarah dari kitab Sunan Ibnu Majah sama seperti kitab sebelumnya, dia nggak banyak. Ya. Masyruh apa namanya, maqif ala syarhin lah. Nggak banyak syarah-syarahnya. Paling yang ada syarahnya Asyuti dan juga Hasyiyah As-Sindi. Ya, dua kitab ini merupakan kitab yang tipis ya, atau tidak terlalu banyak ya komentar-komentar atau syarah dalam sebuah hadisnya, yaitu Asyuti dan As-Sindi. Dan Asyuti dan As-Sindi dua-duanya memiliki hasyiyah atau memiliki syarah terhadap semua hadis-hadis kutubus sittah. Ya, semua kitab-kitab hadis kutubus sittah beliau punya hasyiyahnya. Beliau punya syarah, tapi syarah yang ringkasnya aja. Ya, adapun syarah yang lainnya maka Allah taala alam, penulis tidak pernah melihat syarah lainnya. Wallahu taala alam. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang Al-Kutubus Sittah yang menjadi 6 kitab pokok dalam ilmu hadis. Ya, ini dikarang di semuanya dikarang di abad ke-3 Hijriyah yang dikategorikan sebagai Golden Age atau masa keemasan penulisan sunnah, penulisan hadis. Ya. Karena di dalamnya banyak para ulama-ulama ya seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan lain sebagainya. Dan juga di dalamnya banyak kitab-kitab yang masyhur, ya di antaranya adalah Al-Kutubus Sittah, ya 6 kitab yang paling masyhur, yang paling terkenal dan yang menjadi pokok ya kitab-kitab hadis yang ada di muka bumi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bab keempat, yaitu penulisan sunnah di abad keempat dan kelima Hijriyah. Ya, kalau tadi kan bab ketiga, ya sekarang kita masuk ke abad keempat dan abad kelima Hijriyah. Ya. Penulisan sunnah abad keempat dan kelima Hijriyah. Yang pertama tentu saja para ulama di abad ini meneruskan gaya penulisan di abad-abad sebelumnya. Ya, jadi di abad-abad sebelumnya kan sudah banyak ya model-model penulisan hadis ya. Seperti Kitabus Shihah, Kitabus Sunan, maka itu diteruskan ya trennya atau modelnya diteruskan di abad yang keempat dan kelima ini. Di antaranya model penulisan Kutubus Shihah ya, kitab-kitab sahih ya yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih ya seperti Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Di abad keempat dan kelima ini diteruskan ada juga kitab sahih, di antaranya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga Sahih Ibnu Hibban. Ini sering kita dengar ya, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Ini juga kedua kitab ini merupakan kitab sahih yang hanya menuliskan hadis-hadis sahih saja. Namun, yang menjadi catatan seperti ini. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, memang semua hadisnya itu telah disepakati bahwa memang hadisnya sahih. Adapun Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban dan juga sahih-sahih lainnya, maka mungkin memang penulisnya meniatkan untuk menuliskan hadis-hadis yang sahih saja. Tapi menurut beliau, ya menurut Ibnu Khuzaimah, menurut Ibnu Hibban sahih. Tapi bisa jadi menurut ulama lainnya ada hadis-hadis yang enggak sahih. Ya. Dan itu terjadi di dua kitab ini, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban ini. Beberapa hadis-hadis dalam kitab ini ya meskipun sahih menurut penulisnya, menurut Ibnu Khuzaimah, menurut Ibnu Hibban, namun menurut ulama lain dan juga ternyata setelah diteliti memang hadisnya ternyata dhaif, ternyata lemah. Ya. Karena yang namanya tashih, yang namanya pensahihan hadis atau pendhaifan itu adalah masalah yang ijtihadi, masalah pendapat gitu ya. Ada yang berpendapat sahih, ada yang berpendapat dhaif. Ya. Nah, adapun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim memang memiliki keistimewaan yang khusus ya. Karena memang kedua kitab ini telah disepakati oleh para ulama bahkan manusia seluruhnya bahwa memang hadis-hadisnya merupakan hadis-hadis yang sahih, yang diterima, yang bisa dijadikan dalil. Adapun kitab-kitab sahih lainnya, mungkin memang penulisnya meniatkan untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih menurut penulisnya. Namun kalau secara realita ternyata bisa jadi ada beberapa hadis yang tidak sahih ya setelah diteliti kembali. Ya, itu poin yang harus dicatat gitu ya. Kemudian juga penulisan kitab Sunan
Ya, itu juga dilanjutkan. Di abad keempat dan abad kelima ini ada kitab Sunan Ad-Daruqutni. Ya. Ada juga kitab Sunan Al-Baihaqi. Ini adalah kitab Sunan yang sama ya. Cara penulisannya sama, yaitu sesuai dengan penulisan Sunan, yaitu hanya menyebutkan hadis-hadis fikih saja dan diurutkan berdasarkan bab-bab fikih. Ada Sunan Ad-Daruqutni, ada Sunan Al-Baihaqi. Ada juga Sunan-Sunan yang lainnya. Nah, selain meneruskan model penulisan abad sebelumnya, di abad ini, abad keempat dan kelima ini, juga muncul model penulisan baru. Jadi memang ya setiap abad itu memiliki model penulisan yang baru. Jadi memang para ulama senantiasa berinovasi dalam masalah model penulisan hadis ini. Ya, kenapa? Tergantung dari kebutuhan zaman tersebut. Ya, kalau tadi di zaman ketiga misalnya, atau sebelumnya deh, di zaman pertama dan kedua, memang kebutuhannya yang penting mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab aja. Ya, diriwayatkan diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan saja. Tujuannya memang ketika itu butuh kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari semua sahabat. Oleh karenanya ketika itu muncullah kitab musnad. Ya. Atau misalnya ketika di zaman tersebut butuh kitab yang khusus untuk fikih. Makanya ada kitab muwatta. Ya. Adapun abad setelahnya misalnya abad ketiga. Ketika itu kebutuhannya adalah banyak hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah yang tersebar di kalangan masyarakat umum, sehingga dibutuhkan kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih aja. Oleh karenanya muncullah inovasi baru, kitab yang namanya sahih, ya, yaitu kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih aja. Nah, begitu juga di abad selanjutnya dan selanjutnya. Selalu ada inovasi-inovasi terkait penulisan hadis ini, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman tersebut. Nah, di antara model-model penulisan baru dalam abad ini adalah kitab Al-Mustadrak, yang nanti kita akan bahas. Apa itu kitab Al-Mustadrak? Di antaranya adalah Mustadrak Al-Hakim, ya, Mustadrak oleh Al-Hakim. Yang kedua ada model penulisan Mukhtalaful Hadis. Ya, Mukhtalaful Hadis. Ya, ini juga sebuah penulisan ya, yang insya Allah juga akan kita bahas. Sebentar. Nah, kemudian juga di abad ini muncul kitab-kitab tentang mustalah hadis, ya. Kitab tentang mustalah hadis, tentang istilah-istilah hadis, istilah-istilah para ulama. Ya, meskipun memang sebenarnya pembahasan tentang mustalah ini telah dibahas oleh Imam Syafi'i ya, di abad kedua ya, dalam kitabnya Risalah. Namun kitab mustalah memang satu kitab yang khusus membahas tentang mustalah ini baru muncul di abad keempat dan kelima ini, ya, abad keempat ya, yaitu namanya Al-Muhaddits Al-Fasil, miliknya Ar-Rom Hurmuzi. Al-Muhaddits Al-Fasil milik Imam Ar-Rom Hurmuzi. Nanti kemudian ada lagi muncul punya Imam Hakim, muncul lagi punya Al-Khatib Al-Baghdadi, nanti muncul lagi kitabnya milik Ibnu Salah dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab tentang mustalah. Ya. Jadi kitab mustalah adalah kitab yang menuliskan atau membahas tentang istilah-istilah para ahli hadis. Ya, seperti istilah sahih, istilah dhaif, istilah hasan dan sebagainya. Selanjutnya ada kitab-kitab Al-Mustakhrajat. Apa itu kitab mustakhrajat? Nanti kita akan bahas juga. Apa itu kitab Al-Mustakhrajat? Ya, itu adalah kitab-kitab atau model penulisan yang muncul di abad keempat. Adapun di abad kelima muncul namanya kitab Al-Jama' Baina Sahihain, ada Al-Jama' Baina Al-Kutubus Sittah. Al-Jama' Baina Sahihain adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, jadi hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu banyak yang sama terkadang, ya kan? Jadi ada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini adalah kitab yang meringkas dua kitab Sahih, itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi diringkas kedua kitab ini, disebutkan hadis-hadisnya tanpa ada pengulangan, ya, tanpa ada pengulangan. Atau ada juga yang lebih bagus lagi, Al-Jama' Bainal Kutubus Sittah. Jadi kitab yang meringkas hadis-hadis Kutubus Sittah seluruhnya. Jadi semua hadis-hadis yang ada dalam Kutubus Sittah beliau tulis tanpa pengulangan. Jadi nggak harus ya, kalau ada sebuah hadis ya di Sahih Bukhari, nanti nggak akan diulang lagi di kitab yang lain. Nah, ini adalah penulisan di abad yang kelima. Baik. Sekarang kita bahas yang pertama ya, kitab yang pertama yaitu Mustadrak Al-Hakim. Ya, Mustadrak Al-Hakim. Penulisnya yang pertama adalah beliau Abu Abdullah, ya, kunyah beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Hamdoyah ibn Nuaim ibn Al-Hakam Ad-Dabbi Al-Hafiz An-Naqq.
An-Naqid Al-Ma'ruf Ibn al-Bai' Al-Hakim. Yang dikenal dengan Imam Hakim ya, Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau merupakan ulama dari Naisabur. Sahibut Tasonif, beliau banyak memiliki karya tulis ya, ilmiah. Beliau lahir pada tahun ulida sanata mi'ataini wa ihda wa ishrin Hijrian, lahir pada tahun 321 Hijriah, wa tuwfiya sanata arba'umiyah wa khamsata Hijrian. Ya, wafat pada tahun 405 Hijriah. Nama kitab beliau adalah Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Jadi Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Nah, apa itu mustadrak? Model penulisan mustadrak. Apa itu mustadrak? Mustadrak adalah kitab yang mengeluarkan hadis-hadis dengan syarat yang sama dengan sebuah kitab-kitab tertentu. Jadi gini, misalnya Sahih Bukhari, gitu ya. Dia biasanya memiliki syarat ya bagaimana sebuah hadis itu bisa dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, misalnya perawi-perawinya jelas ya, perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang tingkatnya tinggi banget misalnya. Imam Muslim juga seperti itu, punya syarat-syarat hadis. Nah, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim memang tidak bertujuan untuk mengeluarkan semua hadis-hadis yang sahih. Nah, fungsi kitab Mustadrak adalah mencari hadis-hadis lain yang memiliki karakteristik yang sama atau syarat yang sama dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, misalnya memang perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang sama. Misalnya Imam Az-Zuhri, kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada misalnya Nafi', ada Imam Malik. Ya. Jadi ada memang perawi-perawi yang memang dikeluarkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Hakim, beliau mencari hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun hadis tersebut belum ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, seperti itu ya kira-kira. Jadi intinya adalah beliau melihat kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau melihat apa sih karakteristik dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Siapa aja sih perawi-perawi yang menjadi perawi-perawi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Kemudian beliau mencari hadis-hadis lain yang belum dikeluarkan oleh Sahih Bukhari, belum dikeluarkan oleh Sahih Muslim, tapi memiliki karakteristik yang sama dengan kitab tersebut. Atau bahkan memiliki perawi-perawi yang sama dengan perawi-perawi yang ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Berkata Imam Al-Hakim dalam muqaddimah hadis ini, dalam muqaddimah kitab ini, wa ana asta'inu Allah ala ikhraji ahaditha ruwatuha thiqatun qad ihtajja bimithliha syaikhan radhiyallahu anhuma wa haduhuma. Jadi Imam Hakim mengatakan, dan aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan, untuk meriwayatkan hadis-hadis yang perawinya itu sikoh, perawinya itu kuat, ya dipercaya. Yang perawi-perawi tersebut telah dijadikan hujjah oleh asy-syaikhan, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi asy-syaikhan ini adalah istilah untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Au ahaduhum, atau salah satunya. Misalnya yang memang perawinya Bukhari aja tanpa Muslim. Ya. Imam Hakim mengeluarkan hadis dengan syarat Imam Bukhari atau Muslim atau keduanya. Jadi memang ada misalnya sebuah hadis itu adalah syarat Imam Bukhari, artinya perawinya perawi Sahih Bukhari. Atau perawinya Imam Muslim. Ya, jadi ada beda ya. Atau dua-duanya, artinya memang perawi ini dikeluarkan di Sahih Bukhari juga, dikeluarkan oleh Sahih Muslim juga. Ya, ini dikatakan ala syarti al-Bukhari wa Muslim. Nah, namun juga terkadang ya, Imam Hakim mengeluarkan hadis yang sahih aja. Jadi sahih memang hadisnya, tapi perawinya nggak sama dengan Bukhari, nggak sama dengan Muslim. Ya. Tujuannya apa? Kenapa sih tujuan Imam Hakim ini? Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbanyak hadis-hadis sahih lainnya. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak bertujuan untuk meriwayatkan semua hadis sahih. Ya, sehingga masih banyak hadis-hadis sahih lainnya di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Hakim mau ada sahih kitab hadis-hadis sahih lain yang juga dimasukkan dalam kitab ini. Sehingga beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih lainnya, terutama hadis-hadis sahih yang memiliki karakteristik yang sama dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang memiliki perawi-perawi yang sama dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dimasukkan dalam kitab Mustadrak Hakim ini. Ya. Jadi nanti dalam kitab ini Mustadrak Hakim, beliau ketika membawakan hadis, beliau mengatakan, hadzal hadis sahihun ala syarti al-Bukhari.
hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari. Artinya hadis ini memiliki perawi yang sama atau mirip dengan perawi-perawi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Atau dia mengatakan hadza hadisun sahih ala syarti Muslim. Berarti hadis ini perawinya karakteristiknya mirip dengan Sahih Muslim. Atau ala syartil Bukhari wa Muslim. Ya, jadi dua-duanya. Jadi perawinya memang dia dikeluarkan dalam Sahih Bukhari juga dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Atau hanya sahih aja beliau mengatakan sahihul isnad. Udah, ada hadisun sahih, udah sahih aja gitu ya. Tanpa dibarengi dengan kata-kata ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim. Nah, namun ya, ada beberapa kritik sebagian ulama terhadap kitab Mustadrak ini. Yang pertama, Imam Hakim dikenal sebagai ulama yang agak tasahul. Tasahul itu artinya bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Jadi terkadang ada hadis yang dhaif atau hasan aja misalnya atau bahkan dhaif, kemudian beliau malah mensahihkan hadis ini. Ya beliau dikenal dengan sifat tasahulnya ya. Meskipun sebenarnya ini juga nggak begitu benar ya, karena beliau juga memiliki banyak pendapat ya. Beliau punya pendapatnya masing-masing. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Hakim adalah tasahul ya, bermudah-mudahan dalam masalah mensahihkan hadis. Dan juga di antara kritiknya adalah terkadang beliau memasukkan hadis yang sudah ada dalam kitab Sahihain. Ya, jadi memang kitab hadisnya udah ada dalam Sahih Bukhari atau ada dalam Sahih Muslim. Tapi beliau malah memasukkan kembali dalam kitab Mustadraknya. Ngapain gitu ya? Ya ngapain dikeluarin lagi? Karena ini udah ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini aneh, terkadang aja ya, sebagian kondisi aja. Kemudian kritik yang lainnya adalah terkadang perawinya tidak sama dengan perawi yang ada dalam Sahihain. Ya, tadi kan kata beliau maunya perawi-perawinya itu sama atau mirip ya dengan yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi ternyata terkadang ya pada prakteknya ada sebagian hadis yang perawinya ini enggak sama. Ya, atau memiliki derajat yang di bawah ya perawi-perawi hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya wallahu taala alam. Adapun kitab yang berkaitan dengan kitab Mustadrak ya, Imam Az-Zahabi memiliki kitab yang mentalkhis atau meringkas ya kitab ini yang dinamakan dengan Talkhisul Mustadrak. Talkhis al-Mustadrak, dan beliau menuliskan komentar-komentar juga. Jadi beliau meringkas kitab Mustadrak Hakim dan beliau memberikan komentar-komentar ya dalam kitab tersebut ya, komentar-komentar berkaitan dengan hadisnya. Apakah ini benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Hakim atau beliau membantah misalnya dan sebagainya, itu ada dalam kitab beliau ya, Imam Az-Zahabi, dinamakan dengan Talkhis al-Mustadrak. Begitu juga ya Imam Az-Zahabi juga menuliskan kitab lainnya yang berkaitan dengan kitab Mustadrak ini, fi al-hadits al-manakir wal wahiyat wal mawdu'at allati fi Mustadrak. Jadi hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis-hadis mungkar, bahkan ada hadis dhaif, bahkan ada hadis-hadis yang maudhu juga yang dituliskan dalam kitab Mustadrak ini. Jadi memang ya sebagaimana kritik para ulama, terkadang Imam Hakim ini bermudah-mudahan dalam masalah sahih. Ya, dalam masalah hadis yang sahih, terkadang bahkan beliau menyebutkan hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar, bahkan sebagian ada yang maudhu ya dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Wallahu taala alam. Namun meskipun begitu ya, meskipun kritik-kritik ini, tentu saja kitab ini merupakan kitab yang sangat mulia sekali karena tujuannya adalah mengumpulkan hadis-hadis sahih yang belum dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini merupakan amalan atau usaha yang sangat bagus sekali gitu ya. Dan memberikan kita banyak hadis-hadis yang belum pernah kita dengar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan ternyata memang sahih juga. Bahkan sebagian juga memang sesuai dengan syarat-syarat dan karakteristik yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab-kitab mereka. Wallahu taala alam. Kitab yang kedua yang kita akan bahas adalah Syarah Mushkilil Athar. Syarah Mushkilil Athar yang dikarang oleh At-Tahawi ya. Abu Ja'far At-Tahawi. Ya. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh, penulis kitab ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi. Jadi beliau orang Mesir ya, Al-Misri, orang Mesir. At-Tahawi, sahibut tasanif al-katsira, yang memiliki banyak karya. Ya ini kalau antum pernah dengar ya akidah At-Tahawiyah. Akidah At-Tahawiyah ini dikarang oleh penulis kitab ini, itu Abu Ja'far At-Tahawi. Wulida sanata mi'ataini wa tis'a wa thalathin, lahir pada tahun 239 Hijriyah. Wa tuwfiya sanata 321 Hijriyan.
wafat pada tahun 321 Hijriah. Nama kitabnya adalah Syarhu Mushkil Athar. Syarah athar-athar atau syarah hadis-hadis yang bermasalah. Apa maksudnya bermasalah yang kita bahas? Jadi apa sih mushkil athar ini? Atau biasanya ini model penulisan mukhtalaful hadis. Ya, tadi kita bahas ada mukhtalaful hadis. Ya, apa tuh kitab mukhtalaful hadis? Mukhtalaful hadis adalah kitab yang menyebutkan hadis-hadis yang secara zahir itu saling kontradiksi, saling bertolak belakang gitu ya. Jadi ada hadis-hadis yang secara zahir aja tapi ya, saling kontradiksi, saling tabrakan. Ya, tapi sebenarnya enggak. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan dari kedua hadis tersebut. Jadi yang perlu dipahami dulu sebelumnya adalah bahwa semua wahyu itu tidak akan ada yang kontradiksi. Ya, semua Al-Quran dan hadis itu tidak akan berkontradiksi selamanya. Ya, semuanya pasti tawafuk, semuanya pasti sejalan, satu frekuensi gitu ya. Sebagaimana firman Allah, walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira fa yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an kalau saja Al-Qur'an ini datang dari orang lain atau dari selain Allah maksudnya, maka sesungguhnya pasti akan mendapati kontradiksi yang sangat banyak sekali. Ya, adapun Al-Qur'an dan hadis maka tidak mungkin berkontradiksi karena Al-Qur'an dan hadis dari sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin perkataannya serta hukumnya itu berkontradiksi. Karena kontradiksi merupakan sebuah kelemahan. Hanya saja mungkin ada dua hadis atau dua dalil yang saling berkontradiksi secara zahir. Nah, kalau dilihat secara kasat mata oleh seorang peneliti. Dan ini bukan salah asarnya, bukan salah hadisnya, bukan salah Al-Qur'annya. Tapi salah si penelitinya, salah kita. Ya manusia memang terbatas ya akalnya. Sehingga ketika pertama kali melihat maka seakan-akan ada kontradiksi dalam hadis tersebut. Padahal sama sekali enggak. Ya, padahal sama sekali enggak. Nah, kitab ini, ya, Mushkil Athar atau yang dinamakan dengan model penulisan Mukhtalaful Hadis itu mau menyelesaikan masalah ini. Kalau ada dua hadis yang secara kasat mata, ya, secara zahir itu saling berkontradiksi. Padahal sebenarnya enggak ya. Dan menjelaskan bagaimana caranya menggabungkan antara dua hadis tersebut. Anda berikan contoh ya. Anda berikan contoh. Misalnya ada dua hadis. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ghafirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Liya'zimal mas'alah wa liya'azimar raghbah fa inna Allah ta'ala la mukrihalah. Kata Nabi SAW, kalau seseorang berdoa, janganlah ia mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mengkehendaki. Jadi ada kata-kata in syi'ta, jika engkau mengkehendaki. Ya. Atau jangan mengatakan Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mengkehendaki. Jadi jangan kalau kita berdoa, kita mengatakan jika engkau kehendaki. Tapi kalau kita doa dengan serius. Ya, dengan semua harap. Ya, kita benar-benar berharap kepada Allah, Allah akan mengampuni kita, Allah akan mengijabah doa kita. Jangan mengatakan kalau engkau mengkehendaki. Ini seakan-akan kita lemah gitu ya. Seakan-akan ya Allah, kalau engkau kehendaki, engkau ijabah, kalau enggak ya enggak apa-apa deh gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Enggak, tapi kata Nabi SAW, jangan. Kalau engkau doa, engkau bilang Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma arhamni, Allah rahmatilah aku. Jangan kita mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mengkehendaki. Ini hadis yang pertama. Namun di hadis yang kedua, ya hadis tentang doa ketika mau berbuka puasa, ya yang mungkin sudah dihafalkan oleh sebagian teman-teman, yaitu zahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, insyaallah. Ya zahabadh dhama'u telah hilang rasa haus, wa batalatil uruqu dan telah basah tenggorokan, wa thabatal ajru insyaallah dan pahala itu telah tetap insyaallah. Ya, jika Allah mengkehendaki. Nah, kok di sini doanya ada insyaallah-nya. Ya, nah, para ulama menjelaskan ini enggak ada kontradiksi. Ini mungkin secara zahir kontradiksi gitu ya. Secara zahir mungkin agak kontradiksi. Ya, hadis yang pertama mengatakan enggak boleh kita mengatakan insyita atau jika Allah kehendaki, tapi di hadis lain ada insyaallah-nya doanya. Ya, jika Allah mengkehendaki. Nah, mungkin secara zahir saling kontradiksi, tapi para ulama menjelaskan bahwa hadis yang kedua itu bukan maksudnya kita mengatakan jika Allah mengkehendaki, tapi ini adalah mimbabi tabarruk, mengambil berkah
ketika berdoa dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, atau ya min babit tafaul ya, untuk optimis ya, bahwasannya memang ini insya Allah sudah ada apa namanya, pahalanya sudah tetap insya Allah ya. Ini bukan 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 apa namanya, bukan menggantungkan pahala dengan izin Allah atau doa dengan izin Allah, tapi memang kita justru optimis di sini, justru maknanya adalah optimis bahwa pahala itu telah tetap untuk kita ketika kita berpuasa. Nah, jadi hadis ini apa namanya, membawakan masalah tersebut. Nah, ini panjang sekali. Kemudian adapun urutan kitab ini berdasarkan bab fikih ya, berdasarkan bab fikih. Nah, baik, karena waktu sudah menunjukkan tinggal 4 menit lagi ya. Jadi kita tutup dulu sampai di sini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di hari esok insya Allah taala. Ana mohon maaf jika ada kesalahan, itu dari Anda dan dari syaitan. Jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya, itu besok di jam yang sama. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderator. Nah, Baik, jazakumullah khair. Afwan Ustaz, apakah akan dibuka sesi tanya jawab? nah, fadhal, silakan. Baik, untuk para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung tulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, ini sudah ada Mas Zidan. Tafadhol Mas Zidan, silakan on mic. Ya, terima kasih Akh Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Akh Ismail. Mau bertanya tentang ini Ustaz, memotong hadis. Kan kata Sahih Al-Bukhari sama Sunan Nabi Daud ya, suka memotong hadis itu, maksudnya bagaimana ya penjelasan teknisnya, apakah perawinya yang dipotong atau matanya? Kalau ya misalkan kalau perawinya yang dipotong itu maksudnya makoto ya Ustaz, hadis mak, benar nggak? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus. Maksudnya memotong hadis adalah memotong matannya. Memotong matannya. Adapun seratnya nggak mungkin dipotong. Jadi perawinya nggak mungkin dipotong. Jadi ini matannya. Ya, jadi misalnya teknisnya seperti ini. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Kan panjangnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis panjang. Terkadang mungkin Imam Bukhari memotong hadis ini. Ya, jadi dalam sebuah bab beliau menyebutkan sanadnya, kemudian beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Udah, gitu aja. Jadi hadisnya yang tadinya matanya panjang dipotong matanya. Hanya innamal a'malu binniyatnya aja yang dimasukin. Kemudian misalnya potongan selanjutnya disebutkan lagi di tempat lain, di bab yang lain. Ya, seperti itu. Jadi bukan perawinya tapi matanya. Adapun hadis maqtu itu artinya adalah hadis yang hadis atau perkataan yang disampaikan oleh tabi'in dan setelahnya. Jadi ada hadis marfu, itu ada hadis Nabi SAW, hadis mauquf itu perkataannya sahabat, hadis maqtu itu perkataannya tabi'in dan yang setelah tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Nah, Tanya lagi Ustaz. Jadi boleh, Pak. Jadi yang matan yang dipotong itu syaratnya harus tidak hilang maknanya Ustaz. Jadi nggak asal potong aja. Nah, Betul. yang potongannya itu jadi hadis lain di bab lain atau bagaimana? Iya. Ya, terkadang gini. Kenapa sih kok harus dipotong? Karena terkadang hadis itu panjang banget. Contohnya misalnya hadis Jabir dalam masalah haji. Ya, itu kalau antum mencari hadis Jabir dalam masalah haji, itu hadisnya mungkin sekitar 2,5 halaman. Ini anak pernah setoran hadis ini di kuliah. Ini anak setoran 2,5 halaman itu hadisnya, 2,5 halaman kitab ya, itu hadis itu satu hadis doang. Panjang banget ya. Jadi kalau dituliskan di setiap bab itu panjang banget. Nah, masalahnya adalah kadang sebuah hadis itu kan faidahnya banyak ya. Misalnya hadis tentang haji ada di bab masalah bab mikot misalnya, ada bab tentang tawaf, ada bab tentang ini. Nah, kalau misalnya kan para ulama hadis itu kan misalnya Abu Daud, itu kan dia nuliskan ada bab ini, ada bab ini, ada bab ini. Dan terkadang beliau membutuhkan untuk memberikan dalil dengan hadis yang sama. Kalau beliau menyebutkan hadis yang sama lagi dengan panjang seperti itu, maka kitabnya akan panjang banget. Gitu ya. Maka caranya adalah beliau memotong matan hadisnya yang memang beliau menjadikan atau dinamakan dengan wajhul istidlal gitu ya, atau wajhul syahid. Jadi hanya naskah yang memang mau dijadikan dalil dalam bab tersebut kayak gitu. Ya, itu dimasukkan dalam bab tertentu. Kemudian potongan yang lainnya dimasukkan sesuai dengan bab yang
cocok dengan potongan hadis tersebut. Kayak gitu. Jadi terkadang dipotong-potong itu fungsinya adalah agar tidak panjang ya kitabnya dan bisa dimasukkan sesuai dengan bab-bab yang mengenai masalah tersebut. Ya, kira-kira begitu. Wallahu taala. Syukron, syukron. Afwan, Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Ada kira satu pertanyaan lagi dari Mas Haidar, bisa on mic. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, Ahlan wa sahlan. Ustaz, pertanyaan Anda Ustaz tentang tuntutan tata cara Ustaz supaya kita belajar fikih. Gimana Ustaz? Tabaqat-tabaqatnya yang harus dilalui. Seperti itu. nah, barakallahu fikum. Ya. Thariqah yang pertama, ya. Step yang pertama adalah untuk mencari guru. Itu yang pertama, mencari guru yang bisa dimintai untuk belajar fikih. Ya tentu saja untuk mencari guru yang mumpuni di bidang fikih. Ya, dan harus memilih guru-guru yang memang beliau mengikuti dalil ya, bukan guru-guru yang fanatik terhadap sebuah mazhab misalnya ya atau yang sebagainya. Tapi kalau bisa mencari guru yang memang dia mumpuni di bidang fikih dan beliau adalah orang yang netral gitu ya, artinya orang yang objektif, yang seorang peneliti dalam bidang fikih sehingga beliau bisa memberikan kepada antum masalah-masalah sesuai dengan yang memang terjadi dalam pembahasan fikih dan juga memberikan khulasah atau ringkasan serta pendapat yang lebih rajih dalam sebuah masalah. Jadi yang pertama mencari guru. Nah, nanti gurunya yang menentukan pakai kitab apa. Gurunya yang menentukan pakai kitab apa. Ya, apakah tadi yang seperti anak berikan ya. Jadi ada dua cara. Ya, biasanya dua cara. Cara yang pertama biasanya kembali kepada kitab-kitab mazhab ya. Jadi ini sesuai dengan mazhab. Misalnya beliau memang spesialis di bidang mazhab Syafi'i misalnya. Maka nanti akan diberikan kitab yang mukhtasar dulu, yang ringkas dulu. Ya, kitab yang mukhtasar dulu, yang ringkas dulu di di bidang ya, tersebut ya di mazhab tersebut. Nanti baru naik lagi kitab yang lain lagi yang lebih tinggi. Ya. Adapun cara yang kedua, ya ini cara yang Ana lakukan ya di kuliah Ana di Fakultas Ana Fakultas Hadis adalah mempelajari fikih dari kitab-kitab hadis fikih. Ya, kitab-kitab hadis fikih atau Kutubul Ahkam. Ya. Yaitu gimana caranya? Caranya adalah kita merujuk kepada hadis-hadis atau kepada kitab-kitab hadis yang membawakan hadis-hadis fikih. Ya, Kutubul Ahkam atau Kutubus Sunan. Dan dimulai dari kitab-kitab yang ringkas. Ya, yang pertama misalnya kalau fikih ya Umdatul Ahkam dulu yang paling ringkas. Umdatul Ahkam itu hadis-hadis fikih yang memang hanya jadi Umdatul Ahkam itu adalah kitab fikih yang hanya membawakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim aja. Jadi udah pasti sahih hadis. Jadi udah pasti sahih hadisnya itu Umdatul Ahkam. Kemudian nanti naik lagi ke kitab Bulughul Maram. Ya, kitab Bulughul Maram. Ini yang punya dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah, ini membahas lebih banyak lagi hadis-hadis namun semuanya tidak semuanya sahih. Jadi dibahas di sana. Nah, kemudian nanti lanjut lagi ke kitab yang lainnya ya, misalnya Sunan Abu Daud atau Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah antum mencari guru terlebih dahulu. Nanti guru tersebut yang akan menentukan antum pakai kitab apa disesuaikan dengan kemampuan guru tersebut dan juga kemampuan antum sampai di mana. Tapi saran Anda juga di antara kunci untuk belajar fikih adalah belajar bahasa Arab dulu. Belajar bahasa Arab dulu lebih lanjut karena belajar fikih itu akan lebih mudah ketika antum sudah belajar bahasa Arab. Tapi bukan berarti kita nunggu bahasa Arabnya jago banget dulu baru belajar fikih gitu. Jangan, ini kelamaan. Antum sekalian aja, sekalian belajar bahasa Arab, sekalian juga belajar fikih gitu. Wallahu taala alam. Nah. Jazakumullah khair, Ustaz. Ini ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana? Apakah dilanjutkan? Bagi yang mau live dipersilakan ya karena ini waktunya sudah selesai. Tapi kalau yang mau bertanya silakan. Fadhol. Baik, Ustaz. Dari Mas Dio sama Mas Berlin Pong. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, apakah sistem penomoran hadis sudah ada sejak para Imam Kutubus Sittah dan apa penomoran hadis sendiri berbeda-beda dari cetakan dan penerbitnya? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Penomoran hadis itu baru ada akhir-akhir. Ya, ketika kitab-kitab hadis ini dicetak. Ini barulah atau ditahqiq atau dicetak. Itu barulah ada penomoran. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya hadis itu disampaikan tanpa ada nomor hadisnya. Ya, ini penomoran hadis itu baru ada akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini.
Apalagi pertanyaan Afwan? Pertanyaan kedua dari Mbak Mufarido Husna. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, yang dimaksud dengan menyelisih dalam hadis munkar, apakah maksudnya matan hadis munkar berbeda isinya dengan yang sahih atau bagaimana Ustaz? Nah, ya maksudnya adalah isinya. Maksudnya adalah isi dari matannya. Jadi misalnya gini, ini contohnya misalnya hadis Ummu Salamah ya, kalau nggak salah hadis Ummu Salamah tentang masalah. Jadi ketika itu di rumahnya Ummu Salamah itu ada tikus yang masuk ke dalam gentong yang isinya minyak. Dia Ummu Salamah tuh punya gentong atau ember gitu ya, isinya minyak. Ya. Kemudian ada tikus yang masuk ke gentong tersebut. Ya. Kemudian Ummu Salamah nanya ke Rasulullah, tikusnya mati di situ, jadi bangkai gitu ya, jadi bangkai. Kemudian Ummu Salamah bertanya ya ke Rasulullah, bagaimana nih hukum boleh nggak dipakai minyaknya? Kata Rasulullah, silakan buang tikus tersebut dan buang yang di sekitarnya. Jadi kan kalau kita punya ember gitu ya, terus ada minyak, kemudian ada bangkai tikus masuk, itu kan tikusnya bisa dibuang dan bisa dibuang minyak-minyak yang memang terkontaminasi oleh bangkai tikus tersebut. Jadi boleh dibuang. Ya. Nah, sisanya boleh dipakai kata Rasulullah. Sisanya boleh dipakai. Nah, tapi ada riwayat lain dalam hadis ini, yaitu riwayatnya Ma'mar kalau nggak salah ya. Ma'mar itu meriwayatkan hadis ini, namun beliau meriwayatkan dengan berbeda. Ya, riwayat beliau kayak gimana? Riwayat beliau ada tafsilnya, ada detailnya, ada perinciannya. Ya, kalau kata Ma'mar riwayatnya begini. Ya, kata Rasulullah, tergantung. Kalau minyaknya itu minyak yang beku, ya kayak mungkin semacam kayak margarin gitu ya. Margarin itu kan minyak beku ya. Seperti ya margarin itu minyak yang beku. Kalau minyaknya beku, intinya kalau minyaknya beku boleh tikusnya diambil, kemudian di sekitarnya itu diambil, sisanya dipakai. Tapi kalau misalnya minyaknya itu cair, itu nggak boleh dipakai sama sekali. Jadi harus dibuang semuanya. Itu riwayatnya Ma'mar. Nah, Ma'mar merupakan perawi yang thiqah. Tapi masalahnya adalah riwayat beliau menyelisihi thiqah yang lebih banyak. Ya, lebih banyak ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini tanpa ada perincian tersebut. Ya, jadi tanpa ada perincian, mau minyaknya itu cair, mau minyaknya itu beku, sama aja. Ya, boleh dibuang tikusnya, kemudian yang sekitarnya itu dibuang, yang terkontaminasi saja dipakai, boleh. Ya, jadi ini maksud dari penyelisihan itu. Ya, jadi penyelisihan itu maksudnya adalah isi dari hadis tersebut. Isi dari hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ada yang ingin bertanya satu orang lagi, Ustaz. Fadal, silakan, boleh. Mas Idan, silakan Omik untuk pertanyaan terakhir. Masya Allah, terima kasih panitia. Izin bertanya lagi Ustaz, terkait zawaid di Sunan Ibnu Majah itu kenapa bisa ada zawaid? Karena zawaid itu kan pengertiannya kan dia berbeda dengan hadis-hadis yang sudah pernah ada kan, kayak misalkan yang sudah ada gitu. Iya. Nah, kenapa bisa? Apakah dia memang ketemu orang baru, terus apa itu menjadi penyebab banyaknya hadis doif di Ibnu Majah? Ya. Lalu boleh. Adakah persamaannya dengan mustadrok? Kan kalau mustadrok itu kan beda tapi karakteristiknya sama. Tapi kalau zawaid ini beda tapi nggak ada persamaan apa-apa gitu ya, Ustaz? Apa gimana? Nah, barakallahu fikum. Nah, zawaid. Kenapa ada zawaid? Ya karena memang ya hadis itu banyak. Ya, hadis itu banyak. Jadi kita harus tahu bahwa hadis itu jumlahnya banyak. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hafiztu alfa hadis. Aku menghafalkan 1000 hadis. Berapa 1000? Sejuta. Imam Ahmad dia punya hafalan sejuta hadis, bayangin. Ya, tapi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya maksud dari sejuta ini adalah riwayatnya. Adapun hadisnya wallahu alam yang benar nggak sampai sejuta hadis. Ya, jadi jumlah hadis banyak tapi nggak nyampe sejuta. Mungkin kalau nggak salah ada yang pernah menghitung gitu ya, mungkin sekitar puluhan ribu ya. 10.000 atau belasan ribu atau puluhan ribu. Jadi nggak nyampe 1 juta. Ya, tapi intinya hadis itu memang banyak. Hadis itu memang banyak. Ya, sehingga kita tidak bisa mengasumsikan bahwa hadis itu hanya yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim aja, atau dalam Kutubus Sittah saja bahkan. Nah, karena masih banyak lagi hadis-hadis lain yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam lainnya dalam Kutubus Sittah. Ya. Karena memang
para penulis-penulis Kutubus Sittah ini tidak memaksudkan al-isti'ab, atau beliau tidak mau menyebutkan semua hadis-hadis yang ada. Imam Bukhari nggak mau menyebutkan semua hadis. Beliau hanya mau menyebutkan hadis yang sahih aja. Bahkan beliau juga tidak menyebutkan semua hadis sahih, enggak. Emang ada hadis-hadis yang sengaja ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Nah, itulah fungsinya zawaid, ya. Jadi ada hadis-hadis yang memang belum diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Apalagi tadi misalnya Ibnu Majah, Abu Daud, ya, dan At-Tirmidzi, mereka memang sengaja mengikhtisar, memang sengaja meringkas. Jadi dalam sebuah bab hanya disebutkan 2 atau 3 hadis aja. Sehingga memang ternyata masih banyak lagi hadis-hadis lain yang belum disebutkan oleh mereka. Oleh karenanya Ibnu Majah memiliki banyak zawaid. Adapun Imam Malik, kenapa dikit zawaidnya? Karena Imam Malik itu mutaqaddim. Imam Malik itu gurunya para guru gitu ya. Sehingga kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, ya tentu saja ujung-ujungnya adalah riwayatnya ke Imam Malik. Sehingga hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sama, ya, hadis-hadis yang sama. Jadi bukan berarti zawaid ini adalah dhaif, enggak, ya. Bahkan zawaidnya Ibnu Majah banyak yang sahih. Ya, zawaidnya Ibnu Majah itu banyak yang sahih. Adapun mustadrak ini beda lagi. Ya, mustadrak itu beda lagi. Mustadrak ini adalah hadis-hadis yang berbeda namun perawinya mirip. Ya, perawinya itu mirip atau bahkan sama. Ya, sebenarnya harusnya sama, bukan mirip, tapi sama persis gitu ya. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar misalnya. Nah, maka kalau namanya mustadrak itu hadis yang lain tapi perawinya sama persis. Ya, Imam Malik, Nafi', Ibnu Umar persis sama. Kayak gitu. Bisa dipahami ya, Zidan ya. Ya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala. Wa barakallahu fikum. Nah. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, karena sesi pertanyaan telah berakhir, maka telah berakhir pula sesi dars pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an, kepada para peserta, terkhusus pada Al-Ustaz Futan Amin Hafizullah Ta'ala. Sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.